Nah ini kan baru-baru ini kan MK memutuskan presidensial threshold 20% menjadi 0. Nah ini kira-kira konsekuensi kedepannya secara hukum tata negara gimana? Ya, ini putusan bagus loh. Saya harus mulai dari situ dulu ya. Tapi sistem yang 20% threshold itu kan membuat seakan-akan ada partai yang punya golden ticket. Nah ini kira-kira efek negatifnya apalagi? Apakah ada pemborosan dana yang sangat tinggi jadinya karena calonnya kan makin banyak ini? Kira-kira ada nggak gitu? Itu pasti ada. Itu juga konsekuensi yang nggak bagus ya. Mantan Presiden kita Jokowi ditetapkan oleh OCCRP sebagai Presiden terkorup nomor 3 di dunia ini. Kira-kira gimana ini menurut Mbak Bibip? Ini menurut saya bukti bahwa banyak sekali level dunia yang melihat ke kita. Selamat datang di HR On Edition Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke satu tempat yang namanya PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kajian, dan juga Kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saya akan ngobrol dengan seorang akademisi dan pakar hukum tata negara yang juga adalah dosen di STH Indonesia Jentera ini. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan isu politik dan lain sebagainya, dan juga terutama tentang putusan MK yang membatalkan presidensial threshold 20%. Untuk itu, kita langsung saja ngobrol dengan Bivitri Susanti, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Mbak Bibip. Halo. Halo Mbak Bibip, apa semuanya. kabarnya? Nah ini Mbak Bibip bisa cerita dikit nggak kenapa bisa disebut Mbak Bibip ini? Ini semuanya kita pada tahu ini. Iya, sebenarnya ini agak receh ceritanya, tapi mungkin agak seru dikit. Menarik juga ini. Jadi nama saya kan Bivitri Susanti. Nama sebenarnya panggilan di rumah tuh Fitri. Tapi kan nama Fitri itu di Indonesia pasaran ya. Oh, banyak sekali, banyak sekali. Nah, jadi kelas 3 SMP, wali kelas saya bingung karena di kelas saya ada 3 orang namanya Fitri. Akhirnya dia bilang, yaudah saya kamu panggil Bibip aja ya. Gitu. Akhirnya kebawa deh. Ini jadi nama keren nih malah. Jadi mudah di keren-keren susah nanti. Tapi jadi lebih enak dipanggil sebenarnya Bibip ini. Iya ya. Berarti harus berterima kasih sama wali kelasnya. Iya. Saya sampai sekarang tuh masih inget tuh. Masih ya. Beliau juga masih ada ya? Masih ada, alhamdulillah. Nah ini kan Mbak Bibip ini kan juga sangat kemarin sempat terkenal sekali tentang film Dirty Food ini. Nah ini boleh cerita sedikit nggak tentang Dirty Food ini gimana? Dirty Food ya, jadi itu idenya aslinya memang dari sutradaranya Dani Laksono, kemudian dia mengontak kami bertiga, dan ya kami bikin konsepnya tuh bareng-bareng berempat sama Mas Dandi juga, karena dia yang orang filmnya kan dia, kalau kami kan cuma dosen biasa. Nah jadi poin-poinnya dia bikin gimana kira-kira biar secara film bagus. Kalau orang hukum kan mikirin film nanti garing filmnya. Jadi dia yang mikirin konsep itu. Kombinasi lah ya. Kami yang ngisi materinya. Nggak ada skrip. Tanpa Jadi, skrip ya? Tanpa skrip kan kami dosen ya. Jadi biasa ngajar di kelas tanpa skrip juga tentu saja. Nah jadi ada pointers aja. Ada kita di awal ditentukan sekian babak, alurnya kayak gini. Babak 1 misalnya ngomonginnya ini. Babak 2 ini. Nah ininya itu kami sendiri yang mengisi, memang tapi dibantu oleh tim riset yang bagus sekali. Jadi misalnya ketika kita harus ngomongin apa tuh putusan Bawaslu-nya tuh yang mana tuh, nah tim riset nyariin. Tim langsung bisa cari. Datanya gimana tuh di Jawa Tengah tuh, bansosnya, tim riset nyariin gitu. Jadi memang ini teamwork yang luar biasa ya waktu itu. Dan itu kalau boleh tahu berapa lama buat pembuatan film dokumenter ini? Wah, kalau syutingnya doang cuma seharian. Sehari? Cuma seharian, tapi persiapannya kira-kira total mungkin 3 minggu lah ya. Oh cepat sekali loh, 3 minggu dan persiapan 1 hari syuting itu cepat sekali. Iya, karena idenya memang agak di ujung, terus eksekusinya harus cepat karena nanti kehilangan momentum, dan itu kan patungan. Kami nggak ada yang dibayar loh, kami patungan malah berapa tuh pembuatan film itu? Wah, totalnya saya nggak tahu, teman-teman teknis yang tahu ya. Tapi kami patungan, jadi 1 hari itu ada pertimbangan budget juga. Kan sewa ya, cepet screen kan, segala jadi macam itu mahal. Lagi ya? Dan waktu itu kami masih ngutang. Jadi 1 hari pokoknya harus selesai, malam ini selesai gitu. Jadi ya
begitulah terjadilah satu harian itu sampai jam 12 malam. Kalau boleh cerita, kan waktu itu Mbak Bibi kita pernah ketemu di acara Jaga Pemilu. Ya. Januari tahun 2024 ya kalau nggak salah. Betul, ya. betul. Nah itu waktu itu sudah terpikir nggak buat film Dirty Food itu? Waktu itu kayaknya belum deh seingat Belum ya? saya, karena itu kita ketemu awal Januari kan. 5 Januari nggak salah? Oh iya, belum tuh. Belum ya? Kayaknya setelah itu deh. Oh, makanya Setelah instan itu. sekali dan sangat luar biasa karena langsung tercetus, langsung direalisasikan. Ya, karena memang kan Dandi juga punya ide itu karena dia melihat saya, Uceng, Ferry itu kan memang sering ngomong di podcast kayak begini. Nah, jadi ibaratnya udah kuasai luar ya, kepala. kontennya tuh kami udah punya. Iya. Cuma Dandi merangkainya menjadi sebuah film dokumenter. sebuah film yang enak ditonton gitu. Tapi luar biasa. Nah ini dengan film itu kan tentunya banyak orang mengira ini pasti banyak ancaman nih. Ya. Ada nggak ngalamin ancaman gitu? Atau Ancaman apa maupun tawaran hadiah. Oh, malah ada tawaran hadiah. Ada juga. Supaya filmnya dicabut atau gimana maksudnya? Supaya diem. Oh, supaya diem. Tawaran hadiah ada. Jadi ancaman tapi jelas ada. Cuma kan begini, dari awal sekali ide film itu muncul, sebenarnya kami udah sadar risikonya. Jadi waktu itu Mas Dandi juga bilang, coba pikirin dulu baik-baik, ngomong sama keluarga, karena nanti keluarga juga bakal dapat konsekuensinya. Jadi udah tahu, dan sebelum film keluar tuh kami ada briefing tentang keamanan digital maupun fisik. Dan juga ada keamanan hukum juga. Jadi sebelum film itu dikeluarkan, ada gugatan apa persiapannya gimana? ada lawyers preview-nya. Ada yang kami keluarkan memang. Karena berpotensi gampang dibawa. Oh, jadi itu artinya di-cut, dibuang? Ada yang dibuang. Ada yang dibuang, entah karena alasan kekhawatiran soal hukum maupun untuk gerakannya teman-teman ya. Karena kami semua kan aktif di berbagai ini, makanya kita ketemu di Jaga Pemilu kan. Nah, jadi ada yang dikeluarkan, ada preview-nya sebelum keluar. Dan setelah itu, ya jadi memang kami, karena udah di briefing ya, hari itu pas film keluar tuh kami udah ganti nomor telepon semua. Oh. Jadi walaupun kalau nomor WA ganti SIM kan tetap sama ya. Tapi kami sekarang nomornya udah ganti semua dan sering ganti-ganti. Juga menggunakan nomor baru nih? Iya. Oh, jadi tepat salah teman-teman lama atau yang apa kontak dikasih tahu dong. Iya, ada WA tapi kan. Oh ya, WA biasanya kan tetap, sekarang WA kebanyakan tetap kita bisa dihubungi WA ya. Nah, terus juga karena saya pernah diretas 2022 dulu. Jadi saya udah beli app untuk verifikasi. Karena saya dulu diretas WA, Instagram, terus bahkan ada doxing dulu. Wah, sampai segitu ya? Sampai segitu 2022 tuh. Jadi saya belajar dari pengalaman itu, udah beli aplikasi pengaman juga. Jadi dari segi digital aman bisa, ya untuk peretasan. Tapi pengancaman tuh DM, wah DM tuh luar biasa, ngata-ngatain ya. Kalau fisik ya kami bertiga itu mungkin karena cukup dikenal, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Tapi ada kami sempat men-hire semacam bodyguard atau teman-teman untuk jaga nggak ada ya? Nggak sampai kayak gitu. Tapi kru itu ada yang dikuntit orang, kru film ya. Nah tapi kami karena udah menyiapkan ada safe house. Jadi dia diungsikan ke safe house, tinggal di situ beberapa hari. Tapi kami karena orang kenal juga, nggak ada yang berani aneh-aneh banget gitu. Nah ini tentang ancaman, tentang hadiah tadi kan Mbak Bibi bilang ada hadiah nih. Apa itu berupa apa? Diberikan atau sudah diantarkan tapi ditolak atau gimana? Diantarkan tapi saya tolak. Bentuk uang atau hadiah? Bentuknya uang. Oh. Dan banyak sih. Oh banyak. Sempat dihitung nggak nih berapa gepok? Bahkan tidak mau sentuh karena takutnya nanti ada masalah hukum ya. Cuma jadi. Tapi besar lah gepok. Besar. Besar. Jadi bercandaan teman-teman, ambil aja tahu, dia bilang enak aja nanti. Nggak seperti orang bilang waktu serangan fajar pemilu, ambil saja tapi jangan dicoblos itu. Nggak bisa. Itu terlalu berat itu nanti konsekuensinya. Terus ada yang positif juga ya, yang positif tuh ada yang, kalian ini umroh misalnya gitu, kita balik umroh deh gitu misalnya. Ada juga yang mendukung ya. Tapi kami semua baik yang positif maupun negatif tuh nggak ada segala macam imbalan yang kami terima. Karena nanti jadi beban seakan-akan beban dan seakan-akan motif kami adalah cari keuntungan. Padahal kami sama sekali nggak dibayar. Atau nggak kepikir waktu itu udahlah uang ini kasihkan ke semua yatim piatu semua, kan juga nanti diumumkan saja kan. Jadi yang ngasihnya juga bingung nih gimana nih. Tetap beresiko sih. Tetap beresiko ya. Iya. Oke, ini kembali ke topik utama. Nah ini kan baru-baru ini kan MK memutuskan
presidensial threshold 20% menjadi 0. Nah, ini kira-kira konsekuensi ke depannya secara hukum tata negara gimana? Ya, ini putusan bagus loh. Saya harus mulai dari situ dulu ya. Karena sebenarnya kami semua makanya sudah 33 kali tuh dicoba diajukan ke MK. Kami semua dari dulu pengennya memang nggak ada. Kan dari dulu juga memang diperjuangkan selalu gagal-gagal, tapi terakhir baru diputuskan ya. Malah yang gugat tuh mahasiswi ya? 4 orang ya, ada perempuan, ada laki-laki ya, 4 orang mahasiswa. Jadi kegagalan itu tuh yang 33 kali itu ada yang karena legal standingnya, jadi dianggapnya orang kayak Rizal Ramli ya, udah meninggal ya, almarhum. Rizal Ramli misalnya, atau waktu itu bahkan Partai Buruh, itu dia tidak dapat diterima tuh karena dianggap nggak punya legal standing. Tapi ada juga yang ditolak secara substansi. Nah yang sekarang ini memang menarik karena kita harus membacanya menurut saya 3 hal sih. Bukan hanya argumentasi hukum, tapi ada yang keduanya adalah situasi politik yang sudah berubah. Termasuk misalnya ini juga dinyatakan ya dalam pertimbangan hukumnya, hakim-hakim juga belajar dari pemilu yang 2024. Karena waktu itu heboh sekali, termasuk soal koalisinya terlalu besar, sehingga sempat ngeri cuma ada 1 atau 2, ya walaupun kemudian pecah jadi 3 ya. Tapi sistem yang 20% threshold itu kan membuat seakan-akan ada partai yang punya golden ticket. Partai kecil yang ikut semua lo, gue yang punya tiket nih gitu kan. Nah itu yang pemilu 2024 kemarin itu saya kira makin membuka matanya hakim yang selama ini nggak melihat itu sebagai sesuatu ancaman yang nyata gitu. Dan hakim juga melihat situasi politiknya karena ternyata dampak dari koalisi yang pragmatis gara-gara presidensial threshold itu adalah koalisi yang kegedean seperti yang sekarang kita punya. Kan sekarang praktis nggak ada oposisi kan? Ya mungkin PDI Perjuangan tapi masih belum jelas lah. Ini kan kakinya lagi diinjek juga nih kan. Sekjennya udah dijadikan tersangka kan. Modelnya kan sekarang gitu, nginjek kaki politisi supaya dia nggak melawan. Nah jadi situasi politik itu mesti dibaca sebagai alasan kedua. Alasan ketiganya menurut saya komposisi hakim. Karena sekarang berubah kan. Ada yang baru tuh namanya Arsul Sani dari DPR, satu lagi Pak Ridwan Mansur dari Mahkamah Agung. Bukan berarti yang 2 ini langsung mengubah 7 orang lainnya, enggak. Tapi namanya ada, ibaratnya kita nih rame-rame di sini ada orang baru masuk, pasti ada rekonfigurasi kan. Pertemanannya mungkin berubah, tukar pikiran dan itu punya pengaruh menurut Atau saya. ada pengaruh satu lagi Bu, Pak Jokowi udah turun dari presiden barangkali. Mungkin aja. Saya mengelompokkan itu sebagai situasi politik tadi ya yang berpengaruh. Jadi iklim politiknya ini kan memang berubah total kan semenjak Oktober. Walaupun kita bisa bilang, iya tapi kan masih ada anaknya Pak Jokowi di pemerintahan. Iya sih, tapi ya sebenarnya misalnya dulu kan PDI Perjuangan kuat sekali. Nah sekarang lagi diinjek kakinya gitu kan. Tapi diinjek kakinya ini memang masih ada 2 hal sisi mempandang orang, bahasanya kemungkinan juga ada politiknya, sepertinya kemungkinan memang juga beliau dia terlibat beneran gitu. Saya sepakat dengan itu sih. Jadi kita juga nggak perlu bilang PDI Perjuangan innocent ya. Karena kita jangan lupa loh, kan sebagai partai berkuasa yang mendukung Pak Jokowi, dulu kan yang juga membantu agenda-agenda Pak Jokowi termasuk membunuh KPK, ya PDI Perjuangan gitu. Oh gitu ya. Baru belakangan aja berpisah gitu kan. Menjelang Pilpres kemarin. Iya, jadi ada keterlibatan itu saya kira iya. Karena bagaimanapun namanya Harun Masiku itu kan dari PDI Perjuangan. Terlepas dari apakah Pak Hasto-nya dan lain sebagainya itu beneran terlibat atau tidak, itu terserah nanti di pengadilan seperti apa. Tapi faktanya ya ini kasusnya memang PDI Perjuangan nih, si Harun Masiku ini gitu. Memang ini kasusnya sudah lama ya. Mungkin secara unsur materi tadi juga KPK punya ada 2 alat bukti awalnya untuk permulaan. Dan juga yang menjadi politiknya kenapa sekarang baru dijadikan tersangka kan, harusnya dari dulu juga udah. Udah 5 tahun tuh. Iya, kalau memang itu terlibat kan dari dulunya udah tersangka, kenapa baru sekarang? Mungkin politisnya di situ. Iya, kelihatan di situ ya politisnya ya. Banyak menilai, karena juga Harun Masiku ini kan dari urutan 6 kok loncat langsung ke mengalahkan yang 2 itu. Persis tuh, saya ingat soalnya itu Januari 2020.
Jadi memang ini persis 5 tahun ulang tahun kelima, Iya. kok bisa ada kasus kayak begitu, orangnya 5 tahun menghilang seperti itu. Nah ini Mbak Bibip, kalau dengan dihapusnya presidensial threshold ini, artinya semua partai bisa mencalonkan. Tapi Bahkan kalau harus. presiden belum bisa calon independen belum ya? Belum Kalau bisa, pilkada kan karena itu bisa. di konstitusi. Apa plus minusnya? Ya, ini penting sekali nih. Jadi bahkan MK itu bilang pokoknya semua partai politik yang ikut pemilu bahkan harus mencalonkan. Kalaupun mencalonkannya nanti koalisi nggak apa-apa, pokoknya dia harus punya calon. Nah, konsekuensinya adalah yang pertama positifnya dulu ya kan kita mulainya dengan yang positif karena menurut saya kenapa ini juga dari dulu diperjuangkan karena ini akan memberikan warga pilihan yang lebih banyak secara fair. Kalau dulu kan ya persis karena baru tahun lalu ya kita ketemu juga gara-gara itu kita nggak tahu apa-apa, kita cuma bisa nonton para elit makan siang sama siapa, masak nasi goreng segala macam dulu kan. Terus kemudian di ujung baru kita diperkenalkan, ini ya calon dari kami. Nah sekarang dengan dibukanya ini paling tidak harapannya tentu saja ya kalau kita bisa arahkan ke arah yang itu, partai politik akan dibuat untuk memikirkan bagaimana caranya supaya mereka membuka sistem yang terbuka dari awal. Kalau bisa misalnya dari setahun sebelumnya kita udah tahu siapa nih yang digadang-gadang. Supaya orang bisa lebih mempelajari backgroundnya, track recordnya seperti apa. Ya, gitu ya. Kalau kemarin kan bahkan diubah dulu undang-undangnya waktu Gibran bisa maju itu di ujung kan. Jadi itu akan dibongkar. Yang kedua kita jadi seperti akan membongkar kartel. Bukan berarti kita akan mampu menghilangkan kartel politik ya. Kalau menurut studi-studi yang sudah ada, kartel politik itu di demokrasi liberal pasti akan muncul. Tapi paling tidak kita bongkar dulu. Sebenarnya contoh terbaiknya adalah waktu pilkada kemarin tuh. Ya setelah banyak yang mencalonkan setelah tidak perlu lagi 20% ya. Itu gugatannya nggak salah dari Partai Buruh juga itu sama Partai Gelora. Iya. Waktu putusan MK keluar kan walaupun nggak terlalu signifikan perubahannya, tapi berubah. Dan menurut saya nggak terlalu signifikan karena itu cuma 10 hari menjelang penutupan pendaftaran. Karena Pramono yang pemenang sekarang itu harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada, persis. Nah sekarang kan kita punya waktu paling tidak 3 tahun. Dulu cuma 10 hari, udah gitu mau dibajak DPR lagi waktu itu kan, Agustus 2024. Sekarang kita punya 3 tahun, nah harapannya dari sekarang parpolnya juga bisa kita bongkar, kita dorong dari luar. Dan mereka sendiri mulai mikirin gimana caranya nih supaya mereka bisa mengajukan dari awal karena harus kalau menurut MK. Nah itu dampak positifnya beberapa ya. Tapi yang kita harus antisipasi, saya nggak mau bilang negatif sih, tapi bisa jadi negatif kalau dibajak oleh partai politik lagi. Artinya gini, mungkin aja koalisi yang besar tetap akan tercipta. Tapi kalau menurut saya sih, kalaupun ada koalisi besar lagi, nggak apa-apa. Asal itu terjadi secara dalam tanda kutip alamiah. Nggak ada yang punya golden ticket kayak dulu 20%. Tapi kalau alamiah terjadi koalisi ya silakan. Tapi kalau misalnya nanti pemenang presidennya misalnya itu dari calon yang partai yang kecil, nah ada kesulitan nggak nanti di DPR? Nah itu sebenarnya sudah dijaga dengan putaran kedua. Jadi kan konstitusi kita pasal 6A itu bilang bahwa kalau presidennya belum menang 50%, lebih dari 50% dan ada sebaran provinsi, maka harus ada putaran lagi. Kalau belum ada yang nyampe juga, ada lagi bahkan. Kalau ya, tapi biasanya 2 putaran cukup. Jadi itu mau tidak mau juga akan memaksa mereka akan bikin koalisi gitu. Nah itu ya, dan kalau masalah bagaimanapun kan nanti mungkin kecil nih yang menang. Betul sih, tapi jangan lupa memang itulah konsekuensi dari sistem presidensialisme multipartai. Ini desertasinya Mas Jayadi Hanan nih. Gitu. Jadi sebenarnya kan memang multipartai itu nggak kompatibel dengan presidensialisme. Tapi kan partai nggak boleh kita potong. Kan agak abu-abu juga nih. Kan nggak parlementer apa presidensial nih. Kita presidensial yang masih membutuhkan partai. Ya, terlalu banyak lah intinya gitu. Lebih dari 2 nggak apa-apa, tapi ini memang banyak sekali. Tapi kita juga nggak boleh kayak zaman Orde Baru, partai hanya boleh ada 3, tetap nggak boleh kan. Nah jadi
biasanya yang akan terjadi menurut teori-teori yang ada, Juan Lins misalnya ya, tentu saja nanti partai-partai ini akan harus berkoalisi. Jadi koalisi memang nggak bisa dicegah. Pada akhirnya harus berkoalisi ya? Iya, karena multi partai nggak mungkin. Tapi biasanya, mungkin ini logikanya ya, kalau partai begitu lihat, wah ini udah finalnya, dia udah putaran kedua nih, calon presiden kuatnya ini, partainya biasa juga merapat nih biasanya. Iya. Nggak apa-apa, kalau itu terjadi, ya itulah memang proses politik yang pasti harus terjadi. Cuma yang masalah dengan presidential threshold itu adalah itu dipaksa dari awal dan dipaksanya pakai 20% itu sehingga ada yang merasa kalian semua kecil-kecil ikut saya gitu kan. Nah itu yang yang mau dibongkar oleh MK itu golden ticket itu. Harusnya semua fair, adil, rata gitu. Kan prinsip di konstitusi kita juga pemilu itu langsung membebas rahasia, jujur. Dan adil. Nah, adilnya itu terutama. Nah, ini kira-kira efek negatifnya apalagi? Apakah ada pemborosan dana yang sangat tinggi jadinya karena calonnya kan makin banyak ini? Kira-kira ada nggak gitu? Itu pasti ada. Itu juga konsekuensi yang nggak bagus ya. Tapi menurut saya itu kita bisa antisipasi dengan menguatkan penegakan hukum terhadap politik uang. Sebenarnya kan legal framework atau kerangka hukum soal politik uang tuh kita lumayan lengkap loh. Jadi perangkatnya lengkap, tapi pelaksananya gimana? Nah, jadi mungkin kerja PR kita nih 3 tahun ke depan adalah menguatkan supaya perangkatnya itu bisa menegakkan hukum secara efektif gitu. Nah, dicegahnya di situ ya satu. Dan kemudian yang kedua, kalau cost yang besar itu selain politik uang kan cost resminya nih. Cost resminya coba deh kita telaah. KPU itu boros sekali. Jadi banyak uang yang bukan untuk kepemiluannya itu sendiri, pengadaan surat suara segala macam, tapi KPU nyewa private jet. Kan kemarin besar kan, KPU bikin rapat-rapat di hotel mewahnya keterlaluan. Sebagai lembaga negara ya, pengusaha mewah terserah, bukan duit publik gitu. Ini kan duit publik. Terus fasilitas untuk KPU-nya juga berlebih-lebihan, mobilnya kayak apa segala macam. Yang lagi-lagi karena ini uang publik, itu yang bikin uangnya. Gajinya dinaikkan gimana? Iya itu dia. Jadi soal cost-nya besar itu pasti, tapi sebenarnya ada bagian-bagian di mana kita juga bisa mengefisienkan penyelenggaraan pemilu. Terus nanti yang cost yang informalnya itu alias dangdutannya lah apa segala macam, terus belum lagi serangan fajar, mestinya diregulasi dengan lebih ketat dan penegakan hukumnya lebih ketat. Jadi memang menurut saya putusan MK ini bukan akhir, tapi justru awal. Dan juga masih banyak PR harus kerjakan lagi. PR-nya banyak banget, termasuk menjaga jangan sampai begitu undang-undang pemilunya diubah, dibuatkan mekanisme baru yang akhirnya juga akan buruk bagi demokrasi kita. Itu juga PR kita nih masyarakat. Nah, penjabaran mekanismenya ini nanti yang harus dikawal juga. Persis. Jangan lupa lagi-lagi referensinya ke Agustus 2024. Mereka 8 jam bisa bikin perubahan undang-undang pilkada ya kan. Jadi itu bisa saja terjadi lagi. Walaupun saya harus kasih catatan kaki, MK itu di pertimbangan hukumnya sudah mengantisipasi. Saya lupa kalau nggak salah halaman 275 atau 276 gitu dalam putusan. Isinya MK bilang, oke, pembuat undang-undang boleh melakukan, mereka pakai istilah constitutional engineering, itu istilah akademik ya. Artinya sebenarnya artinya adalah membuat kerangka hukum yang lebih konkret di undang-undang, tapi mereka kasih 5 pagar. Pagarnya adalah ada soal prosesnya harus partisipatif secara bermakna. Dan semua orang yang punya kepedulian terhadap pemilu harus ikut. Jadi ya itu ya jaga pemilu harus ikut, segala macam semua harus ikut. Kemudian tidak boleh lagi ada pembatasan yang berdasarkan prosentase. Jadi MK udah mengantisipasi. Jadi bukan berarti misalnya undang-undang pemilu terus keluar lagi, kalau gitu kita turunin aja deh jadi 7% misalnya, nggak boleh. Jadi 0 sama sekali? Harus 0%. Jadi tafsir saya adalah kalaupun ada pembatasan, pembatasannya harus administratif saja. Tidak boleh secara substantif lagi. Toh kalau syarat dari dulu udah ada kan, syarat umur makanya diributkan, syarat pendidikan itu udah ada. Terus juga semua partai yang bisa ikut pemilu harus mencalonkan. Itu juga ada dibuatkan seperti itu. Jadi ada 5 poin itu yang
Dua lainnya ada beberapa hal yang detail ya, tapi yang paling penting 3 itu menurut saya. Nah, terus ada lagi satu wacana bahwasanya kalau memang suatu saat presiden dipilih oleh MPR saja gimana? Wah, jangan sampai. Tanpa coblos langsung. Jangan sampai kalau itu. Sampai. Karena artinya kita mundur ke Orde Kembali Baru. ke lama lagi. Iya, dan bukan cuma takut mundur ya, tapi memang secara substansi kedaulatan rakyat akan benar-benar akan benar-benar dihapus bahkan kalau MPR yang milih. Jangan lupa MPR itu kan elit politik aja. Dan politik uang juga bisa jauh lebih mudah di MPR. Sehingga nanti si calon presiden wakil presiden hanya akan melayani MPR. Mereka nggak peduli melayani rakyat, nggak ada dekamus mereka, karena mereka harus entertain si MPR aja kan. Karena kalau yang milih MPR. Nah, yang sekarang terjadi kan juga dipilih langsung itu juga masih banyak orang mensinyalir kurang efektif. Kenapa? Bisa ada serangan fajar, yang masyarakat kita mungkin masih perlu diberikan pendidikan yang lebih tinggi atau paham tentang pemilu ini bagaimana. Betul, betul. Nah, itu kira-kira ada upaya bagaimana supaya bisa lebih rakyat itu betul-betul ini benar, ini saya pinginnya bukan karena ada serangan fajar. Kira-kira ada antisipasi ke sana nggak? Jadi memang dua sisi ya. Di satu sisi penegakan hukumnya, 3 malah sorry. Di satu sisi penegakan hukumnya harus diperkuat yang tadi kita bahas itu ya. Sebenarnya kan serangan fajar itu sama sekali nggak boleh. Cuma karena kemarin itu bahkan kalau ada laporan-laporan soal itu tergantung siapa yang melakukan. Bawaslunya kecenderungannya udah diemin aja, tutup mata aja gitu ya. Itu sering sekali terjadi. Kita juga bisa lihat dengan terang di Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi penegakan hukum harus diperbaiki. Terus yang kedua, partai politiknya nih juga kita harus dorong betul. Kita ini maksudnya masyarakat sipil ya. Kita dorong betul untuk berubah pola cara mereka berpolitik supaya jadi kan ibaratnya kita selalu bicara supply demand. Kalau supply-nya nggak ada, supply-nya siapa? Partai politik. Maka harusnya ini nggak terjadi kan. Jadi dari sisi supply kita potong juga. Nah yang terakhir dari sisi demand. Demand-nya siapa? Warga sendiri yang udah keenakan. Sekarang kan banyak tuh saya ketemu warga terutama di tempat-tempat yang bukan kelas menengah pasti ya. Mereka malah nunggu. Iya, dan memang itu yang menjadi harapan mereka. Betul, bahkan saya diceritain salah satu calon legislatif waktu itu ada yang pakai spanduk minta. Maksudnya Anda berani bayar kami berapa betul, gitu. Iya. Itu sakit pas sebenarnya. Pas lagi kampanye itu ada tulisan ada yang minta-mintanya terus terang gitu ya. Nah, jadi dari segi warganya memang kita harus bikin pendidikan politik. Kita tuh KPU pasti pendidikan politik itu penting. Partai politik itu salah satu fungsi utama partai politik sebenarnya pendidikan politik. Tapi kita inilah, saya punya harapan misalnya bahkan podcast seperti ini ya bikin orang makin melek. Ini harus kita berantas sama-sama dan pelan-pelan lah. Ini memang nggak akan terjadi setahun 2 tahun ya. Tapi pelan-pelan kita mesti bikin pendidikan politik semacam itu. Dan memang masalahnya adalah keterbatasan podcast ini ataupun berita-berita itu sampai kepada masyarakat di pelosok. Makanya harus ada ini. Nggak sempat nonton, nggak sempat baca berita. Itu juga yang menjadi masalah. Jadi sebenarnya ini sangat benar. Makanya beberapa organisasi non pemerintahan itu sebenarnya bikin tuh pendidikan politik di kampung-kampung, bikin diskusi. Memang kan kita nih berapa kita sekarang 270 juta ya orang ya. Pasti berat sekali ya, tapi apalagi memang bukan hanya jumlahnya tapi letak geografis kita ini memang sulit untuk dijangkau misalnya. Persis. Nah, jadi tapi memang beberapa organisasi non pemerintahan itu melakukan yang pertemuan-pertemuan offline itu untuk melakukan pendidikan politik. Ya ini perlu kita perbanyak lah. Masih ada waktu, mumpung masih ada waktu gitu ya, nggak mepet kayak kemarin Agustus 2024. Sekarang masih 3 tahun, mudah-mudahan juga yang nonton podcast ini jadi terinspirasi bikin lagi pendidikan politik. Diskusi kecil-kecil aja nggak ada masalah. Lama-lama kan berkembang terus ya. Harus kayak demokrasi kan kayak MLM gitu ya. Jadi cepet ya. Jadi yang orang yang memberikan edukasinya menjadi banyak juga. Benar, gitu. Kalau setuju dari 10 orang yang nonton, masing-masing bikin lagi 10 orang, masing-masing bikin lagi 10 orang, itu aja udah lumayan gitu. Untuk membangun demokrasi memang nggak sebentar. Nah tadi itu kan tentang penghapusan ambang batas tadi itu, yang selain tadi juga seorang presiden yang terpilih tadi, calon yang akan terpilih, dia kan harus merangkul semua
kekuatan politik, artinya partai-partai ya. Nah ini kalau seandainya dia terpilih tapi dia nggak sanggup untuk merangkul itu, pasti posisinya kan jadi lemah. Apapun kebijakan yang dilakukan, anggaran tidak setuju atau itu kan repot. Itu kayaknya gimana ya? Nah itu dia, itu nggak terhindarkan. Sebenarnya contoh paling bisa kita mudah untuk baca itu di Amerika Serikat. 2013 dulu Obama itu bahkan sempat selama beberapa bulan nggak ada uang itu, nggak ada budget, nggak ada budget. Karena ya Demokrat, Obama dari Demokrat yang menguasai pemerintahan, tapi legislatif dikuasai Republikan kan, jadi mereka yang wah saya lawan kamu dengan tidak menyetujui budget gitu. Sampai udah ada ancaman, ini besok udah ada buat uang bayar gaji nggak ada lagi nih. Iya, dan waktu itu kebetulan saya waktu itu lagi fellowship di Harvard ya, jadi mau jalan-jalan tuh beberapa taman nasional tutup. Saya kan bingung, kok tutup nggak ada budget. Makanya. Saya, oh gila Amerika loh ini gitu kan. Jadi itu contoh konkret, padahal itu pun bukan multi partai kayak kita kan, tapi bisa terjadi. Jadi memang ini tak terhindarkan sih. Tapi takutnya itu yang menjadi bargaining politik oleh partai-partai politik itu, untuk menekan presiden. Pasti ujung-ujungnya kan sama kena juga ke sana. Iya, itu jeleknya sistem presidensial seperti itu. Tapi itulah konsekuensi yang kita harus hadapi sementara kita belum mau beranjak dari sistem presidensial. Kalau di sistem parlementer atau semi parlementer kayak di Prancis, semi presidensial di Prancis, itu sebenarnya karena ada juga kekuatan perdana menteri, itu sebenarnya bisa dipecah hal seperti itu. Tapi kalau presidensial itu presidennya mutlak nggak bisa dijatuhkan kan selama masa pemerintahan. Jadi itu sangat mungkin terjadi, nggak bisa dihindari sama sekali menurut saya. Di Amerika aja bisa terjadi yang dua partai. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membongkar cara berpolitiknya si partai-partai politik. Paling mencegahnya di situ aja. Tapi kan itu sulit ya. Sangat karena sulit semua pasti. partai politik kan nanti ada biayanya yang harus mereka cari lah. Artinya kan kalau dia misalnya nggak bisa nekan presiden, ataupun dia minimal bargain, saya harus punya orang masuk menteri atau ini jadi ini kan, itu kan jadi presidennya yang pusing juga nanti. Iya. Ini pasti akan sangat-sangat sulit. Jadi memang kalau kita diskusi soal politik dan tata negara, kita akan sampai di titik-titik di mana kita bisa dengan mudah akan frustasi. Atau udahlah ini nggak akan terjadi. Tapi buat saya begitulah demokrasi. Kalau kita udah punya pegangan, kita setujunya demokrasinya presidensial, kita mau kayak gini, kita konsisten aja dulu. Jangan kita mentok terus ya udah deh kalau gitu balik lagi aja pemilihan oleh MPR. Akhirnya kita kayak poco-poco, maju mundur. Akhirnya malah. Tapi bukannya nanti hancur. akan dinilai mana sebenarnya yang lebih efektif, yang lebih tepat, yang lebih benar, itu mungkin nanti terjadi penyesuaian gitu loh. Iya, jadi banyak sekali di level teknis memang yang akan harus kita kita harus perbaiki, kita harus dorong pelan-pelan gitu. Memang nggak instan gitu ya, tapi makanya tekanan saya selalu buat orang-orang yang masih begitu skeptis itu bagus banget. Kita harus selalu skeptis dalam demokrasi, tapi jangan frustasi karena putusan MK ini seperti benar-benar awalnya aja. Dia cuma buka ruang ibaratnya. MK tuh cuma buka ruang. Nah nanti kita nih yang harus jagain ngisinya kayak apa. Ya, makanya teknis pelaksanaannya ini yang sulit kan. Betul. Nanti kan ada sisipan-sisipan lagi orang yang punya kepentingan. Pasti. Memang putusannya ini, tapi isinya nanti menjalankan sesuai dengan keinginan partai-partai dan lain sebagainya. Itu kan juga masih, itu yang sulit dijaga. Pasti sulit. Apalagi undang-undang yang buat kan partai politik di DPR. Makanya. Jadi untungnya MK ngasih batasan di situ. Harus partisipatif secara bermakna. Artinya bermakna itu kan ada hak untuk didengar. Saya misalnya punya hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan jawaban atas pertimbangan saya itu. Dan unsur keempatnya, semua pihak harus diikutkan. Bukan hanya akademisi, tapi organisasi non-pemerintahan, partai politik kecil, semua pihak tuh harus, kalau mereka mau berpartisipasi, tidak boleh dihalangi. Paling jaganya di situ. Ya, cuman sulitnya yang menentukan tetap kan itu aja. Iya. Mbak Bibi, kira-kira kalau dengan ada putusan MK ini, parpol masih punya kekuatan nggak untuk melawan atau menggagalkan ini? Masih karena yang pasti kan kalau mereka terganggu, mereka pasti akan melawan ya, sama kayak Agustus 2024.
Ya sama dengan putusan Kaisang waktu itu dari persis. MK begini, tapi kan di DPR akhirnya nggak disetujui juga. Iya, jadi mereka bisa melawannya dengan dua cara nih. Pertama pakai kewenangan mereka sendiri ketika membuat undang-undang, jadi mereka akalin di situnya, atau pakai kewenangan mereka ketika mereka ngontrol KPU, karena bisa aja loh itu di utak-atiknya nanti di level KPU. Tapi kalau itu terjadi, minimal kita udah punya basis untuk melawan, yaitu putusan MK itu sendiri. Sama, waktu Agustus 2024 kan mau dibajak, tapi kita bisa turun ke jalan karena ada basisnya putusan MK itu. Nah, cara keduanya adalah mereka bisa aja mengajukan lagi ke MK. Karena untuk membatalkan putusan ini? Karena putusan MK itu bisa loh diajukan lagi. Makanya bisa 33 kali kemarin. Karena putusan MK itu sepanjang batu uji itu pasal di konstitusi sama argumentasinya berbeda, maka kita bisa ajukan lagi, siapapun bisa ajukan lagi. Nah, kalau di titik itu ya kita hanya bisa berharap semoga MK-nya konsisten untuk dengan pandangannya ya, jadi nggak belok-belok lagi gitu. Nah, tadi tentang kalau Mbak Bibit kan bilang jangan sampai terulang lagi kalau pemilihan presiden melalui MPR. Nah, juga tapi tentang pilkada ini. Kan juga ada wacana lagi memang pilkada ini dipilih oleh DPRD aja untuk menghemat biaya dan lain sebagainya. Ini menurut Mbak Bibit gimana? Pendapat saya sama dengan yang MPR itu. Jadi buat saya alat analisisnya harus warga dapat apa. Karena kan negara ini eksis karena warga. Jadi at the end of the day kita harus mikirinnya warga diuntungkan nggak dari keputusan yang seperti ini. Nah, jadi balik lagi kalau dibalikin ke DPRD sangat mungkin nanti calon-calon kepala daerah hanya akan mengentertain DPRD. Mereka nggak peduli itu sampah numpuk di mana-mana nggak diolah. Terus apalagi sih isu-isu daerah yang sangat kelihatan tuh kemacetan, polusi udara, transportasi publik, nggak peduli. Karena mereka hanya biar bisa menang lagi, entertain aja DPRD. Tapi kan masalahnya sekarang kalau pilih pemilihan langsung, ini banyak rakyat kalau ditanya juga dia nggak ngerti nih calon ini apa sih, calonnya ini apa kehebatannya, apa backgroundnya, apa yang bisa dilakukan nih. Karena juga rakyat nggak tahu nih disuguhkan, apalagi kalau waktu nyoblos itu begitu banyak orang, yang mana ini siapa ya? Paling lihat gambarnya sesuai dengan hati aja, yang mana yang ganteng, yang mana yang cantik kalau itu dicoblos. Lagi-lagi jawabannya adalah di pendidikan politik warga. Dan ini sebenarnya lumayan kelihatan yang bisa jadi sampel itu di Jakarta dan juga di Bangka ya, sama di mana satu lagi yang kota kosong menang. Saya udah lupa karena enggak yang baru-baru ini 2 kota kosong yang menang sama di Jakarta. Di mana ternyata warga bisa berdaya. Ada lapisan warga di Jakarta terutama ya, saya sempat bikin posting juga di media sosial. Jakarta kan nggak ada kota kosong, kan nggak ada. Nggak, tapi dia bisa menangin jagoan yang bukan jagoannya penguasa. Maksud saya yang alternatif ini kan memang muncul belakangan ya. Iya, maksud saya kan yang didukung oleh Jokowi dan Kim Plus itu kan di banyak tempat ya, Jawa Tengah, Sumatera Utara, banyak lah. Menang. Termasuk Jakarta sampai di endorse, sampai dibikinin video, sampai dibikinin surat tuh. Hari terakhir kan ada kop suratnya Prabowo Subianto terus bilang pilih yang ini gitu ya. Tapi nggak menang tuh. Yang menang yang alternatif. Nah, buat saya itu cerminan bahwa masyarakat Jakarta dan mungkin di tempat lain juga sebenarnya udah mulai ada sense of freedom. Ada lapisan yang karena pendidikan politiknya lumayan baik dan exposure ke informasi juga banyak kalau di Jakarta, mereka punya rasa bahwa saya memang bebas memilih. Mungkin ada yang nggak milih calon yang di-endorse penguasa karena dia isu perempuan mungkin ya, atau karena soal bola. Kan ada tuh yang soal bola fanatik juga marah-marah gitu ya. Apapun alasannya, tapi kan kalau di dalamnya secara esensinya itu karena mereka punya sense of freedom itu. Karena urusan bola saya nggak mau memilih dia. I have the freedom. Nggak ada yang bisa ngatur saya. Nah itu yang saya maksud. Orang-orang kayak gini harus kita perbanyak di tempat lain. Tapi kemarin kalau nggak salah juga ada yang menilai begini, sebenarnya karena partisipasi dari pemilih kita itu hanya 50% plus dikit, itu juga makanya ini menjadi tidak benar-benar seperti apa yang diharapkan juga.
Karena mungkin yang dari 40% yang nggak milih ini barangkali banyak pendukungnya yang lain, sehingga Pak Pramono dan Rano Karno ini ya mungkin beruntung di situ. Bisa jadi aja mereka yang menang. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya tetap mau menangkap soal warga yang punya sense of freedom ini, karena inilah yang harus kita bangun ke depannya. Jadi saya menolak orang-orang yang bilang cost-nya pilkada itu terlalu besar. Itu benar, itu benar. Tapi menurut saya kita nggak bisa ngasih label harga pada demokrasi. Dimanapun di dunia ini kalau orang udah milih demokrasi, ya memang pasti ada cost-nya. Dan tanggunglah itu karena itulah cara kita bernegara yang udah kita pilih. Kalau nggak mau itu ya udah arisan aja, ganti-gantian aja. Atau mungkin begini kali, caranya yang diubah kali mungkin dengan ke sistem digital bisa lebih murah nggak? Bisa aja, mungkin itu. Tapi ya itu tadi, kalau dalam beberapa diskusi sebelumnya menurut saya kita masih bagi nih, biaya formal sama informal. Yang informal itu kan yang gila-gilaan, nyetak kaos, bayar penyanyi dangdut, serangan fajar. Ini kita ubah caranya. Misalnya nggak boleh lagi ada konser-konser dangdut, harusnya dialog, debat misalnya gitu ya. Visi misi yang visi misi segala macam. Tapi jangan biaya formal ini juga harus kita pangkas. Itu tadi tuh KPU boros betul. Ya nyetaknya terus ngirimnya kan logistiknya susah nih, apalagi ke daerah-daerah yang memang lebih jauh. Dan yang digital itu juga sebenarnya to some extent kan kita udah punya untuk rekapitulasinya. Tapi kan nggak dipakai sama KPU yang harus sekarang. Tetap manual. Ya. Jadi kalaupun kita belum sampai e-voting, mudah-mudahan nanti bisa karena lebih efisien. Kalaupun kita belum sampai situ, rekapitulasinya harusnya dibuat juga konsisten dengan digital. Kita punya loh sistemnya. Cuma kemarin tuh nggak dipakai. Bisa rentan kecurangan atau diubah-ubah gimana? Dianggapnya begitu. Tapi saya kira. Tapi manual juga bisa curang juga. Persis, bisa diubah-ubah juga suaranya. Itu kan tergantung dari pemainnya juga kan. Pengawasnya, pelaku di KPU-nya. Betul, betul. Gitu. Ya memang. Terus satu lagi, kalau pemilihan langsung ya, bisa nggak jatuhnya nanti bukan visi misi dari calonnya yang ditonjolkan atau itu yang menjadi pemenang, tapi popularitas. Kan banyak juga yang kita lihat pilkada kita ini dipilih tapi ternyata bukan karena kualitas dari manusia, tapi ternyata sudah terkenal, apakah dia artis atau apakah dia atau anaknya siapa ini ya, mungkin kira-kira gimana? Ya itulah makanya kita yang harus kita bongkar betul selain pendidikan warga ya itu partai politik, karena cara-cara populisme seperti itu kan karena perilaku partai politik yang nggak siap juga dengan demokrasi menurut saya. Mereka itu cuma melihat politik sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Apapun caranya. Jadi mereka esensinya mungkin bukan partai politik. Cuma gerombolan orang yang nyari kursi. Cara berpikir mereka juga bukan partai politik seperti dalam demokrasi seharusnya. Sehingga mereka nggak punya misalnya sistem kaderisasi. Mereka nggak mikir gimana caranya supaya mereka hanya kader terbaik lah yang bisa nyalon gitu. Nggak punya sistem itu. Mereka mikirnya gimana caranya menang. Nah, akhirnya dicari yang populer-populer aja. Populernya bisa karena dia kaya banget, atau dia anaknya siapa, atau keponakannya siapa, atau yang sudah terkenal selebriti. Jadi partai politik sih menurut saya kuncinya kalau di soal itu. Sekarang juga beberapa partai politik juga kadernya banyak yang ngeluh nih, yang saya dengar sendiri ya. Dia sudah menjadi kader sekian lama, tiba-tiba ada yang masuk dari luar asal ada uang, langsung dicalonkan, melangkai mereka. Ini kan jadi masalah juga. Ada uang sewa perahu itu ya. Dan itu jadi jualan. Kalau saya dengar dari beberapa orang partai politik sendiri ini yang cerita ke saya, itu di kabupaten aja itu bisa puluhan miliar loh. Tergantung kabupatennya banyak resources atau enggak. Jadi memang semengerikan itu, makanya kita harus membongkar juga perilaku partai-partai politik ini. Ini tugasnya berat ya, masih banyak. Oh berat, pasti berat banget. Dan memang tadi yang usulan Mbak Bibit yang di awal itu yang mengatakan kalau calon presiden itu harusnya sudah 1 tahun sebelumnya itu digadang-gadang siapa nih calonnya, langsung sudah memberikan visi misi sehingga rakyat bisa menilai track recordnya. Ini sebenarnya bagus, jadi supaya nggak tiba-tiba muncul ini siapa ya, orang nggak tahu. Dan kalau udah begitu tiba-tiba muncul, artinya kan nanti ada rekayasa informasi, bayar influencer, dan itu makin merusak demokrasi kita. Sehingga masyarakat tidak punya kesempatan untuk meneliti yang benarnya seperti apa ya. Benar. Dan sebenarnya kan beberapa organisasi non pemerintahan tuh banyak juga yang berupaya mengatasi soal ini dengan
bikin website yang isinya informasi tentang semua calon misalnya gitu. Itu bagus banget gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau memang kita fokus bukan hanya di sosok calon, tapi benar-benar kalau dari jauh-jauh hari membicarakan rekam jejak dan pandangan pikiran mereka visi misinya gitu. apa gitu. Yang paling kalau calon presiden oke lah ya. Tapi kan waktu pilkada kemarin terasa tuh ada banyak calon-calon pilkada yang ya ampun berdebat aja nggak bisa ngomongin apa. Terus kita kan di situ kok bisa orang kayak gini naik jadi calon gitu. Nah itu kan sebenarnya menampar kita ya bahwa memang sistem kita ini mesti berubah. Dan kita ngerjainnya memang masih rame-rame. Jadi melihat yang seperti itu jangan langsung jadi ya udahlah politik lupakan aja. Nggak bisa. Itu malah PR banget. Ya, karena bagaimanapun politik cara kita untuk mengelola negara. Makanya warga ini kan kita lihat Mbak Bibit, yang Jakarta ini kan 40%, hampir 50% itu nggak mau milih, malas siapa aja udahlah. Itu menjadi pesimis begitu. Iya, dan karena ada faktor ini juga ya, dua-duanya kan satu tahun tuh. 2024 itu udahlah pileg, pilpres, pilkada lagi. Capek juga ya. Capek juga. Dan menurut beberapa peneliti, ada penelitian yang sudah keluar juga, itu memang disengaja untuk tujuan itu, dijadiin setahun. Kadang kan sebenarnya bisa aja tahun ini misalnya gitu ya. Tapi juga untuk menjaga perkoalisian ini. Makanya kan Kim Plus yang kemudian lebih banyak menguasai juga di pilkada kan. Dan juga harusnya kan pilkada yang DPR RI sama DPRD itu kan digabung, mungkin yang pilpresnya dengan yang kepala daerahnya digabung, jadi sehingga pembagiannya adalah daerah dengan nasional. Nah, jadi DPRD dengan pilkada, yang di sini pilpres, DPR sama DPD, udah gitu kan. Itu jadi mungkin lebih ini ya kali ya, lebih efisien juga. Itu banyak studinya juga tuh, yang terbaik kalau mau dipecah mendingan antara nasional dengan daerah. Nah ini satu lagi yang tentang yang lagi juga agak hot sekarang ini tentang putusan pengadilan terhadap hukuman kasus timah nih. Harvey Muiz. Pandangan Mbak Bibit gimana? Ya. Yang sampai Presiden Prabowo turun tangan ngomong juga, wah ini mestinya sekian tahun, 50 tahun misalnya. Dia semangat, tapi kan nggak mungkin dalam sistem hukum kita ada 50 tahun ya. Karena tuntutannya juga 12 tahun, gimana bisa jadi 50 tahun? Nggak mungkin kan? Betul. Itu yang pertama kita harus sorot. Jadi benar kita mesti mengkritik hakim, karena hakim kan pakai alasan-alasan soal berkelakuan baik lah segala macam. Tapi yang kita harus lihat juga aparat penegak hukum lain dalam sebuah sistem pengadilan. Jaksa nuntutnya emang cuma segitu. 12 tahun. Padahal dari awal banget mereka justru yang berkuar-kuar, kalau istilahnya teman-teman di Tempo itu populisme hukum. Jadi kejaksaan berkuar-kuar bahwa ini 271 triliun. Terakhir 300 triliun. 300 triliun bahkan. Tapi sebenarnya para ahli tipikor juga sudah banyak yang mempertanyakan. Ini nanti pembuktiannya di pengadilan gimana? Ya karena itu kerusakan lingkungan ya, sulit dibuktikan ya. Jadi tapi mereka besarkan dari awal kan. Nah ternyata benar pas lagi di dalam sistem pembuktian di pengadilan, nggak semuanya bisa bisa dibuktikan. Padahal hakim hanya bisa memutus sesuai dengan apa yang berhasil atau tidak berhasil dibuktikan di pengadilan. Nah jadi kan artinya ada masalah juga di kejaksaan maupun di kepolisian sebagai penyidik gitu. Jadi kita harus ngelihat kesalahannya ini bukan hanya di ujung di hakim, tapi di sistem penegakan hukum kita dan di undang-undangnya. Apa sebenarnya kerugian negara misalnya gitu ya? Karena banyak juga yang mempertanyakan apakah potensi atau kerusakan lingkungan bisa diperhitungkan atau tidak. Kalau iya, bagaimana cara menghitungnya? Karena namanya hukum itu harus konkret semua. Harus ada bukti-bukti konkret. Jadi kalau cuma dibicarakan, diasumsikan, atau pemikiran satu orang misalnya sulit. Nggak bisa juga gitu. Tapi saya setuju bahwa itu terlalu sedikit dan akibatnya orang juga satu melukai rasa keadilan masyarakat 6,5 tahun itu ya. Merusak rasa keadilan banget, apalagi keluarga ini juga lumayan sering flexing dulu ya, jadi luka lah gitu hati kita, gila ini orang cuma dapat segini. Anaknya ulang tahun dikasih private jet ya. Segala macam, terus ternyata dia dapat BPJS-nya dibayarin pemerintah. Tapi sebenarnya gini, kalau BPJS ini boleh dilihat begini nggak? Mungkin mereka juga nggak tahu nih, karena petugas BPJS sendiri yang memasukkan mereka, karena mereka tidak masuk dalam JKN. Bener. Jadi sebenarnya gini, saya sendiri
karena nggak pernah ada sosialisasi. Jadi tugas inisiatif pemerintah daerah itu baik, semua automatically sama mereka dibayarin BPJS-nya. Jadi beberapa tahun yang lalu begitu saya mau melakukan transaksi, loh kok BPJS saya udah ada yang bayar. Ternyata automatically dibayarin sama pemerintah daerah waktu itu. Nah terus langsung kayak ganti gitu ya. Tapi itu soal BPJS-nya. Tapi anyway, menurut saya satu tadi melukai rasa keadilan masyarakat, tapi yang kedua meruntuhkan efek jerak yang mau kita bangun. Ya. Karena yang nyolong ayam, nyolong sepeda itu juga karena ancaman hukumannya juga tinggi. Jadi orang yang mau korupsi jadinya ya dia aja 300 triliun bisa cuma 6 tahun. 6 tahun nanti berkelakuan baik, potong-potong bisa 3 tahun udah keluar. Duitnya udah diamanin. Jadi orang yang mau korupsi jadi nggak takut untuk korupsi. Ini yang paling efek bahaya. jerahnya jadi nggak efek ada. jerahnya jadi hilang gitu. Jadi yang menurut, kan sekarang lagi jaksa banding lagi nih, ya kan? Harapannya Mbak Bibit gimana? Ya mudah-mudahan sih bisa maksimal paling tidak sesuai tuntutan jaksa. Kalau bisa maksimal sekali ya lebih bagus. Tapi nanti proses hukumnya itu ya tadi pembuktiannya segala macam. Jadi mudah-mudahan bisa lebih tinggi. Berikut mungkin ada pidana-pidana tambahan yang mungkin diberikan oleh hakim. Jadi benar-benar kita memperbaiki lah sistem pemberantasan korupsi kita ke depannya supaya lebih baik. Nah kalau nggak salah kan ini baru mulai lagi mencuat ini peneliti yang menghitung kerugian yang 300 triliun tadi itu dilaporkan ke polisi. Itu benar tuh harus dibahas tuh. Nggak boleh seharusnya seperti itu. Pertama gini, secara hukum juga sebenarnya kalau menyatakan sesuatu di dalam ruang sidang, kan disumpah dia oleh hakim kan. Saya juga kalau jadi saksi ahli kan disumpah hakim. Harus menyatakan sesuatu yang sesuai dengan keilmuan saya. Jadi dia memang berkewajiban menyatakan itu, nggak boleh kena dilaporkan polisi ya? Kena dilaporkan polisi atau perdata dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti polisi menerima itu dan memprosesnya ini menjadi catat hukum atau bagaimana? Iya dong, itu berarti pertanda bahwa ini adalah cara koruptor dan jaringannya untuk menekan orang-orang yang berusaha mendorong pemberantasan korupsi. Ini yang kita harus baca, dan nanti di kalangan kami nih akademisi kan saya juga tergabung di ada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Di kalangan akademisi juga ini rame yang nggak boleh ini sebenarnya terjadi. Ya, kalau sampai ini bisa diproses hukum apalagi jadikan tersangka nih, ini semua jadi repot nih, bahaya nih ke depannya. Nanti nggak ada yang mau jadi saksi ahli yang bagus dong. Kalau udah diancam duluan sama orang-orang jahat gitu. Jadi itu tidak harus terjadi kalau menurut Mbak Bibit ya? Nggak boleh, karena ada kebebasan berpendapat itu kan dia sebagai akademisi. Bukan juga kayak gosip nggak jelas, tapi pasti ada penelitian kalau akademisi. Jadi kalau misalnya itu salah silakan dibantah secara akademik juga. Nggak boleh dibawa ke ranah hukum dengan, itu kan ancaman kalau bawa ke ranah hukum. Iya. Oke, mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan dan berjalan sesuai dengan hukum. Mbak Bibip ini kebetulan lagi heboh juga ini satu hal ini tentang mantan presiden kita Jokowi ditetapkan oleh OCCRP sebagai presiden terkorup nomor 3 di dunia ini. Kira-kira gimana ini menurut Mbak Bibip? Ini menurut saya bukti bahwa banyak sekali level dunia yang melihat ke kita dan benar-benar ingin memberikan pernyataan yang begitu lugas bahwa ada yang salah di negara ini, ada yang salah dengan seseorang yang bernama Joko Widodo. Jadi kan ada tuh sebagian buzzer yang bilangnya ini menyerang orang asing nih, menyerang bangsa kita. Saya sih nggak merasa diserang. Menurut saya ini bukan serangan pada bangsa kita, tapi memang mereka sedang bilang ada yang salah dengan mantan presiden kalian yang namanya Joko Widodo gitu ya. Dan buat saya ini bagus sekali untuk memicu penegakan hukum, sistem penegakan hukum dan politik kita untuk membongkar apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, karena ini kan nggak baru. Kami teman-teman di Mahkamah Rakyat saja sudah bikin tuh daftarnya, sudah menyidangkan juga di Mahkamah Rakyat. Jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu loh. Majalah Tempo udah mengungkapkan yang nawa dosa. Jadi bahwa sekarang akhirnya diangkat ke level internasional, setelah di level nasionalnya ditekan terus, ini bagus sekali gitu sebagai peluang bagi kita untuk bangsa ini justru belajar dari
kesalahan yang pernah kita lakukan dan caranya adalah dengan membongkar kesalahan itu di pengadilan nanti. Nah kan Pak Jokowi setelah didatangi oleh media kan di rumahnya di Solo kan udah menyampaikan ini framing jahat nih terhadap saya katanya. Terus ini nggak ada buktinya, silakan dibuktikan, kan ada buktinya. Nah tentang bukti bagaimana? Nah ini dia nih, kita kan OCCRP juga bilang nggak ada buktinya. Memang iya mereka kan? tidak mendapatkan bukti itu. Betul, karena OCCRP bukan pengadilan. Nah kira-kira apa yang mendasari supaya mereka bisa menetapkan itu? Nggak bisa, jadi gini, yang harus kita pahami adalah OCCRP itu adalah jaringan jurnalis investigasi dan aktivis. Mereka bukan pengadilan. Jadi frame kita untuk melihat mereka dan laporan mereka nggak boleh pakai frame undang-undang tentang tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3. Buktinya apa? Nggak bisa pakai frame itu. Sama saja dengan perbandingannya adalah kalau Transparansi Internasional mengeluarkan indeks persepsi korupsi. Sama dengan ketika The Economist Intelligence Unit mengeluarkan indeks demokrasi. Apa kita akan bilang mana buktinya Indonesia flawed demokrasi? Berikan buktinya secara hukum. Ya nggak bisa gitu. Nah jadi frame-nya nggak boleh dicampur adukan. Mereka itu memang sudah menerangkan. Jadi bukannya di take down ya. Mereka itu sudah menerangkan lebih lanjut bahwa memang kami nggak punya bukti karena kami bukan lembaga hukum. Prosesnya adalah mereka terangkan. Prosesnya memang itu dicalonkan. Jadi memang dari jaringan masing-masing para jurnalis investigasi itu. Kemudian mereka punya dewan jurinya. Mereka ini transparan banget dan harus diingat pada 2017 mereka dapat Pulitzer Award karena mereka yang membongkar Panama Papers. Ya, waktu itu. Kemudian tahun 2023 mereka dicalonkan untuk mendapat Nobel Perdamaian. Nggak berhasil menang sih, tapi dicalonkan. Itu tanda bahwa mereka ini punya kredibilitas. Ya, diakui juga di dunia. Diakui. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan pendukungnya adalah kill the messenger. Karena mereka nggak mau message ini meluas, jadi kill the messenger. Bilangnya, wah ini didukung asing, konspirasi asing, nggak ada bukti. Memang nggak ada bukti sih, tapi memang mereka nggak ada bukti karena mereka bukan pengadilan internasional. Mereka memang jaringan jurnalis. Gitu. Tapi apakah penegak hukum kita di Indonesia ini yang harus otomatis bergerak atau bagaimana? Harusnya begitu. Jadi saya juga karena kasus ini ya, saya sempat cari dengan mesin pencari. Sebenarnya beberapa kali gara-gara laporan mereka, kalau penegak hukum di negaranya responsif, berhasil dibongkar. Jadi ada saya nggak hafal di luar kepala ya, tapi gampang kalau dicari di internet. Ada datanya bahwa gara-gara laporan mereka sudah ada sekian banyak kekayaan yang dikorupsi yang berhasil dikembalikan. Itu karena aparat penegak hukum di negara tersebut responsif. Nah di itu kita harusnya di mana itu? Di negara mana? Di banyak negara, jadi nggak cuma sekali itu, di banyak negara. Nah harusnya tuh ditanggapinya dengan dingin dulu, maksudnya jangan jadi marah, kemudian diinvestigasi dulu, harusnya gitu. Setelah ada temuan, ada bukti baru. Jadi jangan dilawan dulu gitu loh, jangan dilihat sebagai tantangan terhadap bangsa kita, enggak gitu. Tapi harusnya ya langsung aja ditelusuri secara hukum. Dan sebagai masyarakat kita kan agak skeptis karena katanya kalau misalnya KPK ini kan hasil pansel dari masih zamannya Pak Jokowi misalnya. Menurut Mbak Bibip gimana? Iya. Jadi yang tadi saya katakan kan normatifnya ya, tapi memang secara politik pasti akan sangat susah. Makanya tapi makanya kami berharap karena dibawa ke level internasional mestinya tekanannya lebih kuat. Karena yang ya itu tadi kami sendiri di Mahkamah Rakyat sudah memberikan bukti, bahkan kami kasih bukti, ada saksi, ada ahli. Jadi warga tuh yang kena gusur segala macam dihadirkan dalam sidang Mahkamah Rakyat itu. Tapi kan dicuekin. Kami dorong hak angket dulu tuh. Bulan-bulan Agustus, September, Oktober kami dorong hak angket pada Jokowi. Tapi gagal juga. Nah jadi memang di kooptasinya lembaga-lembaga kayak KPK. KPK sekarang kalau istilahnya Tempo itu komisi politisasi korupsi. Terus kejaksaan, polisian juga ya, juga sudah terkooptasi. Tapi kalau kejaksaan sekarang kan namanya lagi mencuat nih, berhasil mengungkap banyak big fish koruptor nih. Betul, tapi kan Jaksa Agung itu di kabinet ya. Jadi dia juga punya baggage politik lah gitu. Nah kalau kepolisian kita tahu lagi ramai juga istilah parcok, ya. Partai coklat. Jadi ada kelindahan kepentingan dengan politik juga. Jadi pasti berat gitu. Tapi
harusnya minimal jangan langsung ditolak dulu, dianggap mencemarkan nama bangsa dan seterusnya, tapi jadikan itu dorongan yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Ini ada kira-kira Mbak Bibip lihatnya ini ada hubungan dengan serangan balik dari kubunya Pak Hasto nggak? Ini kira-kira kan Pak Hasto dijadikan tersangka, terus ada muncul lagi isu bahwasanya kami udah punya video sekian banyak nih tentang apa yang kecurangan atau korupsi di zamannya Pak Jokowi atau keluarganya sekian segala macam. Apakah ini CCRP menetapkan itu ada hubungannya ke situ nggak kalau dilihat? Kalau menurut saya sih enggak. Ini dua hal yang berbeda. Karena CCRP itu kayak tadi saya bilang dari 2017 saja udah dapat Pulitzer. Mana bisa orang dari PDI Perjuangan mempengaruhi mereka gitu. Dan seperti yang saya katakan, si dosa-dosanya Pak Jokowi itu kan isunya bukan isu baru tuh. Dari tahun lalu juga kita udah bahas. Jadi buat saya itu nggak berhubungan. Bahwa katanya Pak Hasto punya dokumennya Jokowi segala macam itu beda lah, karena sistemnya kalau di OCCRP kalau saya udah pelajari ya, mereka memang nunggu submission dari anggota jaringannya. Gitu. Nah tentang yang tadi bukti-bukti yang dipegang oleh Pak Hasto atau Ibu Koni ya, itu kira-kira banyak orang juga bilang begini, nah kenapa sekarang baru diungkap? Kan kalau memang tahu kan dari dulu dong harus diungkap. Nah kalau begitu kan berarti Anda hanya punya kepentingan pada saat masih sama-sama diem aja. Nah sekarang lagi udah musuhan baru diungkap, nih menjadi sebuah hukum yang tidak seharusnya terjadi. Menurut Mbak gimana? Iya, maksud saya buat saya itu menggambarkan betapa parahnya negara ini dalam hal korupsi. Maksud saya gini, kalau mungkin kita sering nonton film-film mafia, Godfather atau apapun, pokoknya film mafia di Amerika sana, bayangkan Indonesia itu kayak begitu sebenarnya. Kita aja yang banyak nggak tahu. Mereka saling injek kaki. Kalau di film mafia orang digebukin, dibunuh gitu kan. Kalau di kita modelnya menyandra dengan kasus-kasus hukum. Jadi saya nggak membela Pak Hasto atau PDI Perjuangan ya. Buat saya persis itu. Dari dulu tuh kenapa kalian simpen buktinya? Kalau memang soalnya adalah sebagai warga negara yang baik harusnya dulu dibuka. Tapi saya bisa paham kenapa Pak Hasto dan Bu Koni melakukan itu. Secara hukum salah, tapi saya paham karena begitu brutalnya perpolitikan di negara ini sehingga mereka kayak harus megang sesuatu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi saya mau merefleksikannya di aspek itu. Ini yang kita harus bongkar, kita harus berantas. Saya nggak menyalahkan Pak Hasto, karena mau nggak mau sekarang semua orang biar nggak rusak ibaratnya dibunuh sama mafia, harus punya sesuatu yang jadi jaminan keselamatan. Akhirnya beginilah yang terjadi. Dan menurut saya ini bukan cuma dilakukan oleh mereka. Saya yakin banget semua partai-partai politik saling megang kartu masing-masing. Saling menyandera. Gitu. Nah ini Mbak Bibip, ini kebetulan kan dengan terbatasnya waktunya. Kira-kira apa pesan Mbak Bibip ini kepada generasi muda supaya berani vokal, tetapi demi kebenaran berani ungkapkan. Nah itu supaya punya keberanian itu, supaya nanti generasi muda ke depan tuh memang orang-orang yang berani membela kebenaran. Pesannya apa ya? Ya yang pertama pasti ya memang kita harus memegang prinsip jangan sekedar pegangan kita adalah sosok orang. Jadi kalau kita berpegang pada orang, ya seperti yang kita semua tahu ya, waktu itu Pak Jokowi dukungannya luar biasa gitu. Jadi seakan-akan dia melakukan apapun, melakukan apapun dianggapnya benar. Nggak boleh. Kita udah belajar dari situ bahwa pegangan kita harus prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Nah, cara beraninya menurut saya sih pertama level takut orang memang beda-beda. Takut itu harus di-acknowledge ya. Jadi jangan pura-pura berani tapi konyol. Tapi takut itu harus kita kelola untuk bergerak secara lebih strategis. Bukan takut tapi kita strategis. Kedua, berjaringan. Penting sekali untuk berjaringan karena bahkan ketika saya juga diretas, diancam, jaringan akan siap untuk membantu gitu ya. Jadi kita harus berani nih karena dalam situasi seperti sekarang masyarakat sipil tinggal yang harus berjuang karena sistemnya sudah terkooptasi semua.
Oposisi resmi di DPR juga sudah sangat lemah. Jadi kita yang harus kuat sekali untuk mengungkap hal-hal yang menurut kita memang sangat melanggar akal sehat kita. Penyimpangan dan segala macamnya. Jadi artinya berani menunjukkan atau membela kebenaran, tapi takut untuk berbuat salah kali ya, harusnya begitu. Betul, ya? betul. Ya, makasih Mbak Bibip atas waktu dan tempatnya yang luar biasa ini. Sama-sama, makasih. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Bivitri Susanti yang akrab kita sapa dengan Mbak Bibip. Semoga apa yang beliau sampaikan dengan pengetahuan dan ilmu beliau, pengalaman beliau dapat memberikan pencerahan buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.